Kembalinya, The Baby Alien? Pernat ungkap alasan emosional teknis yang bisa tarik Marquez ke Honda di MotoGP 2027. MotoGP tengah dibumbui rumor panas. Marc Marquez, juara dunia dan ikon MotoGP, bisa saja kembali ke Honda pada musim 2027. Dan prediksi itu datang dari pengamat kawakan Carlo Pernat, yang meyakini kombinasi emosional dan teknis bakal menjadi pecut bagi Marquez untuk pulang kembali ke rumah yang sempat membesarkannya. 1. Ikatan emosional tak pernah padam. Menurut Pernat, salah satu faktor terkuat yang membuat Honda tetap berada di hati Marquez adalah ikatan emosional yang mendalam. Sebagai pembalap yang mengukir namanya besar bersama tim sayap, Marquez punya sejarah panjang dengan Honda, bukan hanya sebagai pebalap, tetapi juga sebagai bagian dari keluarga besar pabrikan Jepang itu. Pernat menilai bahwa Alberto Puig, sosok penting di Honda, akan melakukan apapun untuk memulangkannya. Honda sangat dekat di hati Marc, kata Pernat, seperti dilaporkan rider tua. Lebih dramatis, Pernat bahkan membayangkan momen bersejarah, Marquez dan Luca Marini, adik Valentino Rossi, berduet di garasi Honda pada 2027. Gambaran ini, menurutnya, sangat cocok dengan visi baru MotoGP di bawah era Liberty Media yang gemar membangun narasi-narasi emosional dan spektakuler. 2. Performa motor, kunci yang tak boleh diabaikan. Namun, cinta saja tak cukup. Pernat menekankan bahwa syarat mutlak agar Marquez mau kembali adalah motor Honda yang kompetitif. Sepeninggalnya pada 2023, salah satu kritik Marquez adalah performa mesin yang stagnan dan sulit menyaingi rival. Kini, dengan regulasi MotoGP yang bakal berubah drastis pada 2027, kapasitas mesin turun, bahan bakar lebih berkelanjutan, dan perubahan aerodinamika, Honda punya momentum besar untuk melakukan reset teknis. Jika Honda bisa tampil agresif dan inovatif dalam pengembangan mesin baru, Pernat yakin Marquez tak akan ragu mengembalikan karirnya ke pabrikan asal Jepang itu. 3. Kontrak yang menjanjikan dan emosional. Menariknya, rumor kepulangan Marquez ke Honda bukan sekadar soal rasa rindu atau nostalgia, tetapi juga materi. Sebelumnya dilaporkan bahwa Honda pernah menawarkan kontrak luar biasa besar kepada Marquez, senilai 100 juta euro, sekitar 1,9 triliun rupiah, agar ia tidak pergi. Angka itu bukan hanya menunjukkan betapa Honda sangat menghargai Marquez, tetapi juga kesiapan finansial mereka untuk menjadi rumah kedua baginya di masa depan. Tentu saja, menurut Pernat, uang besar saja tidak cukup. Marquez harus diyakinkan bahwa Honda tahun depan akan memberikan paket teknis dan prestise yang setara dengan ambisinya. 4. Risiko dan tantangan. Meskipun peluang terasa manis, Pernat juga tidak menutup mata terhadap tantangan besar. Salah satu yang paling mencolok adalah kondisi fisik Marquez. Sepanjang karirnya, Marquez sudah melalui cedera berat, khususnya di lengan. Pernat menyebut bahwa masalah kesehatan tidak bisa diabaikan begitu saja. Cederanya tidak boleh diremehkan, ucapnya. Selain itu, dari sisi Ducati, ada kekhawatiran bahwa Desmo Sedici mereka sudah mencapai batas maksimal pengembangan. Jika tak ada lonjakan teknis baru, Marquez bisa berpikir ulang apakah bertahan di Ducati adalah pilihan jangka panjang terbaik. 5. Momentum regulasi baru. Perubahan regulasi MotoGP pada 2027 bisa menjadi petaka sekaligus peluang bagi semua pabrikan. Menurut Pernat, ini saat yang tepat bagi Honda untuk memulai lembaran baru, mesin baru, struktur aerodinamika yang direvisi, serta bahan bakar ramah lingkungan. Dengan titik nol ini, Honda punya kebebasan untuk membangun paket yang bisa menarik Marquez kembali. Jika rencana teknis ini dikelola dengan baik, skenario reuni bisa jadi sangat realistis, dan bukan hanya sekadar angin lalu. 6. Respons dari pihak lain. Sementara itu, respons dari Marquez sendiri cukup hati-hati. Sang pebalap menegaskan bahwa saat ini fokusnya masih pada Ducati. Dalam wawancara, ia mengatakan, "Kami punya hubungan luar biasa dengan Honda, tapi kalau Anda bisa bahagia dan kompetitif di satu tempat, mengapa berubah?" Namun, kontraknya dengan Ducati akan berakhir pada akhir 2026, dan hingga saat ini belum ada keputusan pasti apakah ia akan memperpanjang atau membuka jalan baru. 7. Dampak besar bagi MotoGP. Jika benar keduanya bersatu kembali, ini bukan hanya soal transfer pembalap. Ini bisa menjadi momen besar untuk MotoGP, ikon kembali ke pabrikan lamanya, di tengah era regulasi baru. Kombinasi Marquez dan Honda akan jadi narasi magnet besar bagi fans, media, dan tentu saja Liberty Media yang sangat menghargai cerita berkelas dan emosional.
Pernat sendiri tampak optimis. Baginya, skenario Marquez Honda 2027 bisa menjadi titik balik penting dalam karir juara dunia ini, sekaligus babak baru di identitas Honda sebagai pabrikan yang tidak hanya ingin menang, tapi juga punya ikatan mendalam dengan pebalap bintang. Intinya, meski masih berupa rumor dan analisis, kata-kata Pernat menyiratkan harapan yang sangat nyata, bahwa Marquez bisa kembali ke Honda bukan karena nostalgia semata, tetapi karena ada pondasi teknis dan emosional yang cukup kuat untuk membuat keputusan besar itu layak diambil. Dan kalau semua elemen ini jatuh dengan benar, MotoGP 2027 bisa menjadi era reuni yang sangat manis, tidak hanya untuk Marquez dan Honda, tetapi juga untuk seluruh penggemar balap motor di dunia. Ducati mengontrak seumur hidup Marc Marquez, apa maknanya bagi masa depannya? Halo, MotoGP fans dan penikmat konten balap. Kali ini ada kabar yang benar-benar mengguncang padek. Davide Tardozzi, manajer tim Ducati Lenovo, menyatakan keinginan besar untuk mengontrak Marc Marquez seumur hidup di tim Ducati. Ya, kamu tidak salah dengar, bukan kontrak jangka pendek, tetapi sebuah komitmen panjang yang bisa mengubah wajah MotoGP dalam beberapa tahun mendatang. Latar belakang, dominasi Marquez di musim 2025. Semuanya bermula dari performa luar biasa Marc di MotoGP 2025. Sejak bergabung dengan Ducati, Marquez benar-benar seperti menemukan rumah baru, dan dia tidak main-main. Tardozzi secara terbuka mengakui bahwa dia ingin mempertahankan Marquez bersama Ducati hingga akhir karirnya. Menurut Tardozzi, ketika Marquez berada dalam kondisi fisik terbaik, dia adalah salah satu dari 5 pembalap terhebat dalam sejarah 75 tahun MotoGP. Itu pujian besar dari seseorang yang memahami betul dunia balap dan seluk-beluk tim pabrik. Mengapa kontrak seumur hidup? Keyakinan tim. Tardozzi tampak sangat yakin bahwa Marquez bukan sekadar pembalap berbakat, dia adalah senjata jangka panjang Ducati. Dengan performanya yang konsisten, Ducati melihat potensi untuk membangun kemitraan yang stabil dan saling menguntungkan. Stabilitas dan loyalitas. Dalam dunia MotoGP yang sangat kompetitif, menjaga rider top seperti Marquez berarti Ducati bisa menghindari siklus penggantian pembalap setiap beberapa musim. Jika Marquez benar-benar diikat secara emosional dan profesional, Ducati akan punya landasan stabil untuk terus bersaing di level tertinggi. Warisan dan strategi jangka panjang. Sebuah kontrak seumur hidup bukan hanya soal musim sekarang, tetapi soal bagaimana Ducati membangun warisan, juara, reputasi, dan bahkan identitas tim. Marquez sebagai wajah jangka panjang bisa jadi bagian dari mimpi besar Ducati untuk mendominasi MotoGP bukan hanya sekarang, tetapi juga di masa depan. Tantangan dan risiko besar. Tentu saja, menyatakan keinginan seumur hidup tidak semudah itu. Ada banyak faktor yang bisa menghambat. 1. Cedera. Karir Marquez sebelumnya dihantui cedera berat. Baru-baru ini, Tardozzi sendiri mengonfirmasi bahwa Marquez mengalami cedera pada bahu kanannya. Risiko kesehatan dalam balap sangat besar, dan komitmen jangka panjang berarti Ducati harus siap menghadapi kemungkinan absen atau performa menurun. 2. Kontrak saat ini. Saat ini, kontrak Marquez dengan Ducati masih berlangsung hingga akhir musim 2026. Jadi untuk mewujudkan kontrak seumur hidup, Ducati harus mulai merancang kesepakatan baru jauh sebelum kontrak saat ini berakhir. 3. Persaingan internal. Di dalam tim Ducati sendiri, Marquez bukan satu-satunya bintang. Ada Pecco Bagnaia, rekan setimnya, yang juga punya ambisi besar dan dukungan pabrikan. Hubungan antara pembalap, manajer tim, dan struktur tim harus dikelola dengan sangat hati-hati agar stabilitas jangka panjang tetap terjaga. 4. Tekanan dari rival. Jika Ducati benar-benar menahan Marquez untuk selamanya, rival tim, dan rival Marquez secara pribadi, akan makin termotivasi. Tim lain akan merancang strategi untuk menantang dominasi Ducati yang berpotensi semakin kokoh. Respon Tardozzi dan Marquez. Tardozzi tampil sebagai sosok yang sangat tulus dalam keyakinannya terhadap Marquez. Dalam beberapa wawancara, dia menyebut keinginannya agar Marquez tetap di Ducati sampai pensiun sebagai sesuatu yang sangat penting, dan bukan sekadar harapan basa-basi. Di sisi Marquez, meskipun belum ada konfirmasi kontrak resmi seumur hidup, hubungan dengan Ducati memang menunjukkan dinamika yang positif. Dia tampil dominan, dan Tardozzi pun tampaknya sangat rela memberikan ruang dan dukungan untuk sang juara. Apa arti bagi MotoGP dan fans? Untuk Ducati, jika berhasil, Ducati akan menegaskan posisinya sebagai salah satu pabrikan paling ambisius dan strategis, tidak hanya berburu kemenangan,
tetapi membangun kerajaan jangka panjang di MotoGP. Untuk Marquez, ini bisa menjadi rumah akhir karirnya. Setelah melewati masa sulit, termasuk cedera dan transisi dari Honda, memiliki kesepakatan jangka panjang dengan Ducati bisa memberinya stabilitas dan motivasi besar. Untuk fans, penggemar MotoGP akan menyaksikan potensi era baru. Era di mana Marquez dan Ducati mungkin bersama-sama menorehkan rekor, bukan sekadar 1 atau 2 musim, tetapi selama bertahun-tahun. Untuk rival, ini tantangan besar. Tim lain harus merespon strategi Ducati ini, apakah dengan meningkatkan investasi, mencari pembalap muda unggulan, atau memperkuat riset teknis untuk menyaingi kekuatan jangka panjang Ducati Marquez. Ambisi besar, risiko besar, dan masa depan MotoGP. Intinya, keinginan Tardozzi untuk mengontrak Marquez seumur hidup adalah sinyal ambisi besar Ducati. Namun, ambisi itu bukan tanpa risiko. Cedera, kompetisi internal, kontrak lama, dan tekanan rival bisa menjadi batu sandungan. Jika Ducati bisa mewujudkannya, ini bisa jadi salah satu langkah paling berani dan visioner di MotoGP modern, membangun hubungan jangka panjang dengan salah satu pebalap paling ikonik di era kontemporer. Bagi Marquez, ini bukan hanya soal kemenangan, tetapi soal mewariskan jejak di dunia balap.